Dalam membaca Al-Quran itu ada tingkatannya. Tingkatan membaca Al-Quran biasa disebut dengan maratibul qiraah. Seperti apa? Ya. Oke, baik. Kita masuk ke maratibul qiraah atau tingkatan dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa tingkatannya. Ya, ada beberapa ritmenya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam Thayyibah. Wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba' ma' husni sautin biluhunil Arab murattalan mujawwadan bil Arab. Wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi, dan Al-Qur'an itu dibaca dengan tahqiq. Ma' hadrin, ada juga hadar, wa tadwirin, dan tadwir. Wa kullun muttaba', dan semuanya itu muttaba', mengikuti Rasulullah. Ma' husni sautin, dengan suara yang bagus, yang baik. Biluhunil Arab, dengan dialek bahasa Arab. Murattalan, serta tartil. Mujawwadan, menjaga tajwid. Bil Arabi, dengan bahasa Arab. Dari nazam Thayyibah itu, Imam Ibnu Al-Jazari menerangkan bahwa paling tidak ada 3 tingkatan dalam membaca Al-Quran, atau ada 3 ritme dalam membaca Al-Quran. Yang pertama disebut dengan tahqiq. Tahqiq itu adalah proses membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, temponya lambat sekali. Biasanya digunakan untuk orang-orang yang sedang belajar Al-Quran atau guru Al-Quran yang mencontohkan bacaannya kepada muridnya dengan tempo yang sangat lambat. Di sini diterangkan tahqiq adalah baca Al-Quran dengan tempo yang lambat dan suara yang jelas sambil benar-benar menyempurnakan serta menjaga hak dan mustahak hurufnya. Membaca dengan tahqiq itu afdol dalam proses kegiatan belajar mengajar. Umumnya memang digunakan dalam proses belajar mengajar. Sekarang coba kita praktik bacaan tahqiq yang bertempo lambat ini. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashab. Oke, begitulah ya contohnya dari bacaan tahqiq. Jadi temponya betul-betul lambat agar pengucapan huruf hijaiyahnya itu betul-betul sempurna, ya, menjaga hak dan mustahak hurufnya. Sehingga orang yang baru belajar pun akan menangkap dengan sempurna bagaimana huruf-huruf hijaiyah yang dalam ayat itu sempurna diucapkan. Sekarang kita akan membahas tadwir. Tadwir itu berbeda dengan tahqiq. Jika tahqiq pelan-pelan, tadwir itu temponya agak dinaikkan. Kita lihat, tadwir itu adalah membaca Al-Quran dengan tempo sedang, yakni berada antara tahqiq dan hadar. Prakteknya biasanya itu kita dengar dari qari'ah yang membaca Al-Quran dengan nada-nada yang murattal. Sekarang kita coba praktik bacaan tadwir. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqutuha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Baik, sekarang kita tinggalkan tahqiq dan tadwir. Kita beralih ke hadar. Hadar itu lebih cepat dari tadwir, apalagi dari tahqiq. Ini bacaan yang sangat cepat. Meskipun sangat cepat, kita harus menjaga dan berhati-hati tidak mengurangi hak dan mustahak hurufnya
meninggalkan gunnahnya, tidak boleh memanjangkan mad terlalu panjang atau merusak harokat. Artinya, walaupun bacanya cepat, kita tetap menjaga konsistensi dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Yuk kita sekarang praktek bacaan hadr ini, yang dengan menggunakan tempo yang sangat cepat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Oke, tadi itu praktek bacaan hadr sangat cepat ya. Sekarang di luar sana, di beberapa keterangan tajwid ya, di buku-buku tajwid, di pembelajaran tajwid, ada yang mengatakan ada ritme yang keempat, yakni tartil. Jadi selain tahqiq, tadwir, hadr, ada juga tartil. Adapun pada pembelajaran kali ini, tartil bukanlah termasuk tingkatan tempo bacaan Al-Quran, melainkan sifat yang mesti dijaga bersama-sama dengan ketiga tingkatan yang tadi diuraikan. Jadi meskipun bacaannya tahqiq, tetap harus tartil. Meskipun menggunakan hadr cepat sekali, tetap harus memperhatikan tartil. Begitu juga ketika kita menggunakan ritme bacaan tadwir yang sangat lambat, yang tidak terlalu lambat, yang tidak terlalu cepat seperti hadr, tetap harus memperhatikan tartil. Jadi, dengan tempo apapun kita membaca Al-Quran, wajib menyertakan tartil di dalamnya.